Hai minasang, jumpa lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat minasang belajar bahasa Jepang dan budayanya. Nah, kali ini kita akan bahas 6 thrift shop yang wajib minasang datangi di Tokyo. Thrifting atau berbelanja barang bekas yang sekarang sering disebut dengan istilah barang pre-love pada dasarnya sudah menjadi pilihan banyak orang sejak puluhan tahun yang lalu. Bahkan menurut informasi berbelanja barang bekas ini sudah menjadi pilihan sejak tahun 1300-an di Inggris loh. Nah, tidak hanya di Indonesia atau di Inggris saja, namun thrifting juga lazim digunakan oleh masyarakat Jepang. Bagi orang asing yang tinggal di Jepang pun, thrifting ini dikenal sebagai salah satu cara menghemat pengeluaran hidup. Bukan hanya pakaian, namun barang elektronik hingga sepeda bekas pun bisa menjadi pilihan untuk berhemat di Jepang. Hal ini tentu juga jadi pilihan minasang yang sedang tinggal di Jepang ya. Saking populernya thrifting ini, muncul toko-toko barang bekas atau thrift shop yang menjadi osusume atau rekomendasi di kalangan masyarakat Jepang, yang tentu juga banyak dikunjungi warga asing di sana. Toko barang bekas ini biasa disebut dengan Risaikuru Shoppu atau juga dikenal Ryusushopu. Oleh karena itu, Pandai Kotoba kali ini akan berbagi informasi tentang rekomendasi thrift shop yang menjadi pilihan warga Jepang yang pastinya bisa banget minasang kunjungi sebagai alternatif pilihan berbelanja. Yang pertama, Second Street. Toko Second Street ini merupakan thrift shop di Jepang yang memiliki harga sekitar 250 outlet di seluruh Jepang. Kalau minasang berkunjung ke toko ini, minasang akan banyak menemui pakaian dengan model streetwear mulai dari non-brand item hingga barang atau pakaian barang dengan brand yang seperti ini minasang. Dalam informasi di Instagramnya tertulis Yofuku Karakaden Kagumade Tori Atsukau Sogur Yusushopu desu, yang mana berarti toko ini menjual barang recycle dari mulai pakaian, peralatan rumah tangga hingga furniture. Toko Second Street ini mengadakan sale atau diskon di momen tertentu. Cek Instagramnya di @secondstreet_official biar minasang bisa mendapatkan harga terbaik saat berbelanja di sana ya. Bagi minasang yang ingin berbelanja secara langsung dan merasakan pengalaman berbelanja di thrift shop ini, minasang bisa kunjungi lokasi toko Second Street di bawah ini. Yang kedua, New York Joe Exchange. Minasang yang pertama kali berkunjung ke thrift shop yang satu ini pasti akan sedikit terkejut karena keunikan desain interior dari toko. Yap, toko dengan desain unik ini seperti di kamar mandi berlantaikan keramik kecil lengkap dengan pipa-pipanya pasti akan membuat minasang ingin bersuah foto dan mengabadikan momen sebaik mungkin. Bahkan, lantai tokonya pun berfungsi sebagai penanda section pakaian wanita atau pria, persis seperti di kamar mandi ya. Minasang bisa menemukan pakaian-pakaian dengan brand terkenal seperti ini dengan harga 30% lebih murah dari harga aslinya. Minasang bisa langsung kunjungi store-nya di sini ya. Yang ketiga, Flamingo. Thrifting di Flamingo pasti akan membuat penasaran minasang seperti memasuki lorong waktu nih. Pasalnya toko yang satu ini kebanyakan memiliki model pakaian dengan style dari tahun 50-an hingga 90-an. Tak hanya pakaian, minasang pun bisa menemukan brand berbagai sepatu kulit branded seperti ini. Berikut lokasi dari Flamingo ya minasang. Yang keempat, Shimokita Market. Katanya, thrift shop yang satu ini jarang dilirik orang karena tampilan luarnya yang mungkin kurang meyakinkan ya. Tapi jangan sampai judge a book by cover ya. Karena toko ini ternyata cukup worth it loh. Yang mana minasang bisa menemukan sejumlah barang bermerek dengan mulai dari 100 Japan yen aja. Agar pengalaman berbelanja minasang di sini bisa maksimal, jangan lupa untuk rajin cek Instagramnya dulu sebelum berbelanja untuk cek-cek barang rekomendasi dan harga di sana, biar minasang bisa benar-benar mendapat hidden gem. Lokasinya bisa minasang temukan di sini ya. Yang keempat, LANP. Thrift shop ini juga nggak jauh dari stasiun Shimokitazawa. Di toko ini
Ada banyak pakaian dari brand asal Amerika, mulai dari sepatu, celana, atau rok hingga topi yang kebanyakan memang vintage style. Minasang mungkin akan merasa aneh karena toko ini selalu berkaitan dengan toko reuse yang lain yang bernama Falon. Yap, ternyata toko ini dan Falon berada dalam satu atap manajemen yang sama. Toko ini didesain serupa mungkin dengan toko antik vintage di Amerika. Minasang bisa menemui berbagai model pakaian dengan desain tahun 1900-an hingga 1990-an. Menarik ya? Minasang bisa kunjungi Instagram di bawah atau website Falon LANP sebelum berbelanja. Cek langsung lokasinya di sini ya. Yang kelima, Best Store. Best Store memiliki barang dengan tipikal model-model pakaian streetwear seperti halnya toko Second Street yang sudah dijelaskan di atas. Minasang bisa menemukan merek-merek terkenal seperti ini. Dan terdapat 13 lokasi store di Tokyo yang strategis dekat dengan stasiun hingga mempermudah Minasang untuk mengakses tempat ini. Minasang yang pencinta sneakers dan kemeja flanel pasti akan suka deh berlama-lama di sini. Berikut alamatnya ya. Yang terakhir, Komehyo. Minasang yang suka dengan barang mewah pasti akan suka berbelanja di thrift shop ini. Berbeda dari image kita terhadap thrift shop kebanyakan, di Komehyo Minasang akan ditawarkan barang dengan brand terkenal dan mahal baik barang baru maupun bekas. Barang yang ditawarkan bisa sampai setengahnya dari harga asli. Komehyo pun memiliki kebijakan untuk menjual barang asli dan melakukan pengecekan yang ketat untuk menjaga originalitas barang, sehingga Minasang pun gak perlu takut akan tertipu barang palsu. Selain pakaian, Minasang bisa menemukan jam tangan, tas, dan aksesoris lainnya ya. Brand terkenal yang bisa Minasang ditemui di sini adalah Louis Vuitton, IC Miyake, Prada, dan Rolex. Oh iya, karena di Kohomiya pun merupakan duty free shop, jangan lupa membawa paspor agar bisa bebas pajak ya. Berikut alamatnya Minasang. Nah ayo, gimana, tertarik untuk berbelanja di toko-toko tersebut? Oh iya, sebelum pergi berbelanja ada baiknya agar Minasang juga memastikan sudah memahami cara bertanya arah jalan dalam bahasa Jepang untuk berjaga-jaga apabila tersesat di jalan menuju ke toko. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya ya Minasang. Jangan lupa subscribe YouTube Pandai Kotoba dan follow Instagramnya @pandaikotoba di Instagram. See you, jamatane.